Halo Star Kids and Star, welcome back to Star Kids MDC Jombang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sudah siapkah kalian untuk ibadah hari ini? Nah, adik-adik, kalian apakah sudah makan, sudah minum, dan sudah mandi? Nah, untuk kalian yang belum makan, nanti makannya selesai ibadah. Dan untuk belum minum, sekarang minum yuk. Yang belum mandi, pastikan kalian sebelum ibadah mandi dulu ya. Nah, pada saat ibadah, kalian siapkan Alkitab kalian, alat tulis kalian, hati dan semangat kalian untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik bisa minta tolong ke mama atau papa untuk kirim persembahan kalian ke nomor rekening yang ada di depan layar TV adik-adik. Oke adik-adik, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Halo Starki. Halo. Hari ini kita mau menyiapkan diri kita, menyiapkan sukacita kita supaya kita mau semangat bersama-sama untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau telepon Tuhan Yesus, nomornya berapa? 55 ring. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena Engkau Allah yang baik untuk setiap kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang istimewa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kayak mau memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kayak mau memuji Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Star Kids yang merasa bahwa dirinya spesial, bahwa merasa dirinya istimewa, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita mau katakan, ku istimewa. Ikutin gerakannya Kak Angel ya. Katakan, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa. Katakan, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Ku istimewa. Katakan, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku. Sekali lagi, dia lahir dalam hatiku. Sekali lagi ya, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa. Wow, adik-adik luar biasa sekali. Yang belum bangkit berdiri, kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Siapin semangatnya, kita mau melompat, kita mau menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan Allahku dahsyat. Tepuk tangannya ya.
Kita mau katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya. Kebesarannya diciptakan. Yesus. Yesus, Siap-siap, Bapak. Yesus, nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Semangat katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Siap-siap lompat. One, two, jump, jump, jump. Katakan. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kita mau kasih tepuk tangan kita. Wow, adik luar biasa sekali. Yang belum melompat, kita mau sama-sama melompat ya. Utara ke selatan, katakan terdengar. Terdengar penjual lagi, Katakan dari mana lagi? dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Katakan. Dari Pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya. Kebesarannya diciptakan. Katakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Katakan. Dari pulau-pulau. Lembah-lembah. Adik-adik, kita mau siap-siap lompat ya. One, two, jump, jump. Allah. Dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Wow. Adik-adik, kakak mau atas setiap kita mau nge-rap ya. Yang bisa sama-sama kita mau nge-rap ya. Sama-sama kita mau semangat. Allahku dahsyat. One, two, three. Allahku dahsyat. Dia berkuasa. Surga bumi sujud menyembah Allahku dahsyat. Dia berkuasa. Seluruh surga Mana bumi suaranya? Allahku dahsyat. Dia berkuasa. Surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat. Adik-adik siap Dia lompat berkuasa. ya. Seluruh surga Dua, bumi sujud jump, menyembah. jump. Allahku dahsyat. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat perkasa, dia sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, oh, oh. Tinggikan namamu. Oh, oh, oh. Sama-sama teriakan. Allahku dahsyat. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Wah, meskipun kita nggak bisa berjumpa, tapi kakak rasain semua adik-adik semangat untuk memuji nama Tuhan. Dan tadi bangkit berdiri, kakak silakan untuk adik-adik duduk, ambil posisi yang terbaik adik-adik. Saat hari ini, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyanyi untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saat ini Tuhan Yesus berada bersama adik-adik di rumah. Kita mau katakan lagu ini dengan segenap hatinya kita. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan lagu ini dengan segenap hatimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan meskipun badai. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan segenap hatimu, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Biarlah lagu ini bukan hanya sekedar keluar dari mulut kalian, tapi katakan lagu ini dengan segenap hatimu. Kami mau cinta Engkau Yesus selama-lamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama kita mau serukan, ya Aba Bapa, ya Aba. Ini aku anakmu,
Yesus dengan segenap hatimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan meskipun badai, Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. dengan segenap hatimu kita mau serukan ya Bapa, ya Bapa. Ini Ya adik-adik, kita mau angkat tangan kita untuk Tuhan. layakanlah Jangan ada yang main dengan teman yang ada di rumahnya. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan hari ini. Ya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kami anak-anakmu menyembahmu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mau nyanyikan dengan segenap hati kita. Ya Aba, katakan ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. One more kita mau katakan ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anak. Pakailah sesuai dengan. rencana. Katakan pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Rencanamu, pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan Rencanamu. Pakailah setiap kami sesuai dengan rencanamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi terang di tengah-tengah sekitar kami Bapak. Kami percaya Engkau memilih setiap kami. Kami percaya juga Engkau akan menyertai dan melindungi setiap kami. Kami sudah selesai memuji dan kami sudah selesai memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau memberkati kakak yang akan menyampaikannya. Dan biarlah setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang semangat memuji nama Tuhan, semua yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat di dalam ibadah online bukan pagi hari ini? Sama, kakak juga masih semangat di sini. Kita tetap berdoa ya, supaya nanti satu ketika kita akan ibadah tatap muka lagi ya. Yang kepengen ibadah tatap muka, ayo terus berdoa. Tuhan Yesus tolong supaya kita terbebas dari pandemi COVID sehingga kita bisa ibadah tatap muka. Oke, saja kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. 5. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka hati yang taat untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Allah setia pada semua janjinya.
Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Allah berjanji akan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Nah, anak-anak yang dikasihinya itu siapa? Adik-adik dan kakak juga. Nah, adik-adik, 3 bulan ini kita akan belajar tentang janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Oke? Termasuk pagi hari ini adalah janji Allah akan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Apakah Allah jahat? Tidak. Justru karena Allah mengasihi kita, maka ketika kita mulai tidak mendengarkan apa yang diperintahkan, Allah akan menghajar kita. Oke? Nah, adik-adik, ini kakak tunjukkan sebuah gambar. Gambar apa ini adik-adik? Ya, ini gambar ikan besar atau disebut blue whale. Nah, blue whale ini adalah ikan yang sangat besar. Blue whale ini ciptaannya siapa? Dia ciptaannya Allah. Nah, blue whale ini makannya juga banyak adik-adik. Nah, semua yang ada di muka bumi ini, semua ciptaan Allah ini, semua juga tunduk akan perintah Allah. Demikian juga dengan ikan besar ini. Dia juga tunduk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Nah, kita akan belajar tentang tunduk seperti apa sih ikan besar ini terhadap perintah Allah. Ini berhubungan dengan apa yang mau kakak sampaikan pagi hari ini. Nah, adik-adik, ikan besar ini mendapatkan utusan, ya, mendapatkan perintah dari Allah untuk menjagai utusannya. Nah, siapakah utusannya itu? Nah, utusannya adalah Yunus. Nah, Yunus itu utusan Allah. Yunus diutus kemana? Ya, Yunus diutus ke Niniwe. Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi apakah Yunus taat? Apakah Yunus mendengarkan perintah Allah? Dia mendengar, tetapi tidak melakukan. Nah, kita akan baca ya. Kita akan baca di dalam Yunus 1. Kita akan baca, coba dibuka Alkitabnya. Yunus 1, ya. Yunus. Nah, ini ya. Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini ya. Kalau ayat yang ke-1 kita baca ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, di ayat yang ketiga kita sudah baca, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Berarti Yunus mendengarkan kepada firman Tuhan ini bahwa dia disuruh pergi ke Niniwe. Tapi Yunus bangun, dia berdiri, tetapi dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke mana? Ke Tarsis. Berarti Yunus apa? Yunus mendengarkan kan, tetapi tidak melakukan. Berarti tidak taat. Nah, Yunus tahu nggak kalau itu yang merintahkan Allah? Tahu. Pergi ke Niniwe itu yang nyuruh siapa? Allah kan? Tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa kok Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Kenapa? Dia malah pergi ke Tarsis naik kapal. Nah, ketika dia pergi menghindar dan menjauhi kehendak Allah yang seharusnya Yunus lakukan, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ombak besar, badai datang, kapalnya oleng. Kapalnya gimana? Wah, kalau kena ombak gimana ya? Wah, gini ya. Nah, Yunus tahu. Wah,
aku sudah melanggar perintah Allah. Lalu apa yang terjadi? Yunus apa? Yunus dibuang ke laut. Ya, dia dibuang ke laut. Tetapi apakah Yunus mati di laut? Tidak. Allah memerintahkan ikan besar untuk apa? Untuk menangkap Yunus. Nah, Yunus berapa hari di dalam perut ikan? 3 hari. Wah, kira-kira enak nggak di perut ikan? Enak nggak? Nggak enak ya. Kita di dalam kamar aja, kalau kamarnya kalau malam lampu mati, gak ada AC kan, gak ada kipas angin kan, gelap kan, udah panas, gelap, nyamuknya banyak. Wah, gak enak sekali, apalagi di dalam perut ikan. Bau ya, di dalam perut ikan tuh bau. Tapi kenapa kok Allah melakukan itu kepada Yunus? Karena Allah mengasihi Yunus, sekalipun Yunus tidak taat. Tapi karena Yunus tidak taat, Yunus tidak mau mendengarkan perintah Allah, Allah memberikan hajaran. Hajarannya apa? Ya di dalam perut ikan tadi selama 3 hari. Jadi Yunus merasakan, wow, ternyata di dalam perut ikan begini. Dan ketika 3 hari, Yunus kembali dimuntahkan. Nah, Yunus ada di dalam perut ikan selama berapa? 3 hari. Wah, gak enak ya di perut ikan 3 hari. Wah, kita bisa bayangin kalau kita di kamar lagi malam, terus lampu mati, gak ada AC, gak ada kipas. Waduh, gimana? Gak enak kan? Panas, gelap, aduh gak enak. Apalagi di dalam perut ikan. Bau. Ya, bau. Wah, Yunus juga merasakan itu. Wah, gak enak di dalam perut ikan. Nah, akhirnya setelah 3 hari, Yunus dimuntahkan. Nah, setelah dari dalam perut ikan, kira-kira Yunus masih berani enggak untuk tidak taat? Berani enggak? Tidak berani. Yunus kapok kalau ditaruh di dalam perut ikan lagi. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Wah, ternyata Yunus menunggu diajar dulu ya, menunggu dimasukkan ke dalam perut ikan dulu, baru mau taat. Nah, adik-adik gak boleh begitu ya, kita harus taat akan perintah Allah. Oke? Nah, kita coba lihat di dalam Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Ibrani ya, dibuka Alkitabnya. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, adik-adik Ibrani mengatakan dia itu siapa? Allah. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Allah menghajar Yunus untuk menaruh Yunus di dalam perut ikan. Untuk apa? Untuk kebaikan Yunus. Supaya apa? Supaya Yunus mau melakukan perintah Allah. Sama seperti kita. Kalau kita tidak taat, kita tidak mendengarkan perintah Allah, kita akan dapat hajaran. Hajaran Allah, mungkin kalau zaman-zaman sekarang ini kita tidak langsung Allah datang gitu, tidak ya. Tetapi Allah bisa memakai siapa saja. Yang terutama adalah orang tua kita. Allah memakai orang tua kita. Bahwa orang tua kita itu mendidik kita. Orang tua kita memberikan nasihat kepada kita. Itu untuk kebaikan kita. Salah satu contohnya adalah tentang HP. Ya, HP saat ini semua mulai dari anak umur 2 tahun sampai yang tua itu pegangnya HP. Betul? Nah, kakak pengen tahu nih, kalian kira-kira dalam 1 hari lepas HP-nya berapa jam? Bukan main HP-nya berapa jam, tapi lepas HP-nya berapa jam? Jangan-jangan cuma 5 menit karena mungkin mau ke kamar mandi, ya, mau makan gitu ya.
Tapi setelah semua itu, wah langsung pegang HP. Lalu mama papa bilang, nak jangan main HP terus ya nak ya. Nggak bagus nak, nanti matamu bisa rusak loh nak. Apa papa mama ini? Sekarang nih loh lagi musim HP, kok aku nggak boleh main HP? Wah gak mau denger. Akhirnya apa yang dilakukan papa sama mama? Dimintalah itu HP. Ya, HP diminta, kalian langsung bilang apa? Ih, papa mama pelit, papa mama jahat, aku tidak boleh main HP. No, bukan itu. Karena papa mama tahu bahayanya kalau kita selalu melihat HP itu apa. Makanya papa sama mama ketika melihat kita sudah melebihi batas kita untuk melihat HP, orang tua kita akan ambil itu. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena mereka menyayangi kita. Kalau kita sampai kita sakit ini loh, mereka sedih. Ya, jadi kalian yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, kalau kalian selalu melihat HP dan dinasihati sama orang tua, ayo HP-nya ditaruh dulu, ayo jangan HP-an terus. Didengarkan, lalu dilupakan? Oh tidak, didengarkan, dilakukan. Kenapa? Kalau sampai kalian tidak mendengarkan nasihat orang tua kalian, kalian akan menanggung akibatnya. Ya, berapa banyak kalau kita dengar ya, ada anak-anak itu di luar sana itu ya, matanya jadi rusak. Lalu apalagi? Ada yang sampai seperti orang stres ketika tidak pegang HP gini terus. Kak Evi pernah lihat loh, Kak Evi pernah lihat ada anak-anak gitu ya, usianya sekitar 10, 11 atau 12 tahun, itu ikut mamanya belanja, beli alat listrik gitu. Nah, Kak Evi lihat, kok anak ini kok gini ya? Ternyata anak itu apa? Tangannya gini-gini loh, gak pegang HP padahal, kayak gini-gini loh. Kalian mau gak seperti itu? Gak mau kan? Gak mau, ya. Tapi kenapa? Ya, kadang-kadang kita ndak mau, kita ndak mendengarkan nasihat orang tua. Nah, itu yang orang tua kita ndak mau terjadi sama kita, ya. Jadi kalau ada yang matanya sampai rusak atau karena kena kamera HP, karena waktu tidur, ndak tidur lihat HP aja, lampunya kamar mati, HP-nya terus gini. Nah, ya, jangan jadi anak-anak yang tidak taat, tapi jadilah anak-anak yang taat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Allah dipermuliakan. Jangan sampai menunggu dihajar, ya. Kalian mau dihajar sama Allah? Gak ya? Jadilah anak-anak yang taat. Jadilah anak-anak yang mau mendengarkan perintah Allah. Maka kita akan menjadi anak-anak yang dikasihinya. Dan kita akan melihat janji-janji Allah itu di dalam hidup kita akan digenapi. Oke, kita akan akhiri firman ini dan kita akan ayat hafalan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Oke, ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Oke, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Jadikan kami anak-anak yang taat akan perintah Allah. Jadikan kami anak-anak yang selalu mendengar akan perintah-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati adik-adik yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari-hari yang akan datang, di minggu yang akan datang. Dadah. Takkan pernah ku ragu.